semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran kelas 4 bab 6, yaitu mengaji dan mengkaji Al-Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Yang mana ada yang akan saya bahas yaitu membaca Al-Quran surat At-Tin meliputi mengenal bacaan hukum nun sukun dan tanwin serta mengartikan Al-Quran surah At-Tin, yaitu mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Yang akan saya bahas yaitu membaca Al-Quran surah At-Tin yang meliputi mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mengartikan Al-Quran surah At-Tin. Tujuan pembelajaran membaca Al-Quran surat At-Tin yang pertama yaitu adalah peserta didik diharapkan mampu membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tartil, dan yang kedua peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjut membahas membaca Al-Quran surah At-Tin. Allah memerintahkan agar anak muslim rajin membaca Al-Quran. Nah, ayo kita membaca Al-Quran setiap hari. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya kita dimulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Membaca surat At-Tin itu harus dilakukan dengan tartil. Berikut pembacaan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin fahadal waladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anakku sekalian yang berbahagia, itulah bacaan surah At-Tin yang dibaca oleh salah satu peserta didik. Untuk selanjutnya, mari kita belajar mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang akan kita pelajari pada hari ini meliputi idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Apakah itu idhar? Idhar adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka itu disebut bacaan idhar. Apa saja huruf idhar itu? Ada 6. Yang pertama ada hamzah, kedua ada ha, ketiga kha, 4 ain, 5 wen, 6 he. Idhar ini dibaca jelas. Contoh ajrun wairu mamnun. Dan yang kedua adalah idgham. Idgham ini ada 2, yaitu idgham biunah dan idgham bilaunah. Apa itu idgham biunah? Idgham biunah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biunah, maka itu disebut bacaan idgham biunah. Yaitu apa saja hurufnya? Ada ya, ada ro, mim, nun, dan wawu. Cara bacanya idgham biunah yaitu dimasukkan sambil berdengung. Contoh famayya mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang kedua adalah idgham bilaunah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaunah, maka itu disebut bacaan idgham bilaunah. Apa saja hurufnya? Ada ro dan
lam. Cara membaca idgham bila gunnah yaitu dimasukkan tanpa berdengung. Yang ketiga adalah bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka itu disebut bacaan iqlab. Apa huruf iqlab itu? Huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Cara bacanya, nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim dan dibaca dengan dengung atau gunnah. Contoh, walillahi basirum bima ta'malun. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Apa itu bacaan ikhfa? Ikhfa adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang terdiri dari 15 huruf. Ada ta, sya, jim, dal, dzal, shin, sod, dot, to, wo, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya yaitu dengan cara dibaca samar dengan dengung atau gunnah. Contoh, antum mansyuron. Anak-anak yang berbahagia, kita sudah belajar mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin beserta artinya, berapa jumlah hurufnya, dan contohnya. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan arti kata surah At-Tin berikut. Dan di sini juga ada arti per ayat dari ayat 1 sampai 8. Mari kita ibu bacakan dan kalian perhatikan dan dengarkan. Demi buah tin dan buah zaitun adalah arti ayat pertama. Ayat kedua adalah dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Dan arti yang ketujuh adalah maka apa yang menyebabkan mereka. Dan arti yang terakhir kedelapan yaitu bukankah Allah hakim yang paling adil. Demikianlah penjelasan ibu tentang pelajaran kelas 4 ini, yaitu membaca Al-Quran surah At-Tin. Semoga kita dapat bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.